Oke, Teman-teman ya. reseller di Publish, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman reseller The Publish di webinar internal khusus untuk reseller The Publish Store ini. Dan kali ini tema webinar kita itu adalah mengenai tips copywriting yang kreatif nih gimana sih ketika kita berjualan di marketplace nih. Nah, di sini nanti kita bisa sharing-sharing bareng dengan narasumber kita di sini, teman-teman gitu. Gimana caranya kita membuat copywriting yang kreatif lah seperti itu ya, teman-teman. Terus nanti buat bisa teman-teman untuk melakukan penjualan di marketplace juga gitu. Nah, di sini saat ini di tengah-tengah kita di Zoom meeting kita juga sudah bergabung narasumber kita yaitu Mbak Vinda Mia Wulandari di sini tadi sudah menyiapkan materinya tadi ya. Mbak Vinda Iya, Mia ini sebagai owner dari Jogja Book. Nah, nanti buat teman-teman yang kepo-kepo gitu ya, apa sih Jogja Book, gimana sih tokonya Mbak Vinda, nanti bisa langsung dilihat di Instagramnya Jogja Book dan media sosialnya lainnya nih ya Mbak Vinda ya. iya, tapi lebih banyak di Shopee sih Oh sebenarnya. ya, di Shopee Oke, ya. Nah, mungkin nanti oke, bisa di ya. Instagram ataupun di Shopee nih buat tonton reseller dia yang kepo-kepo gitulah. Nah, Mbak Vinda Oke, ini juga siap. jadi salah satu reseller juga nih teman-teman di The Publish. Nah, nanti teman-teman para reseller di nanti yang mau bertanya atau ingin menanyakan lebih lanjut gitu ya tentang gimana sih copywriting dan sebagainya nanti bisa deh kita tanya-tanya ke Mbak Vinda gitu. Gitu mungkin teman-teman reseller di sekilas seputar narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi juga makasih Mbak Vinda sudah mau mengisi materi kita pada malam hari ini. Mungkin langsung aja Mbak Vinda bisa langsung aku berikan waktu dan tempat untuk Mbak Vinda bisa sharing bareng sama teman-teman reseller di sini. Oke, ini sudah mulai saya. Agak putus-putus barusan suaranya. Betul? Oke, betul betul Oke, betul. oke, siap. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, seperti yang Waalaikumsalam. tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa saya Vinda Mia Wulandari adalah pemilik toko dari Jogja Book ya. Saya sudah bergabung menjadi reseller The Publish itu sejak tahun 2017-an lah. Nah, pertama-tama sebelum saya menjelaskan mengenai kreatif copywriting ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim The Publish tentunya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi pada malam hari ini. Sebenarnya agak sedikit ragu sih, karena masih banyak teman-teman yang lainnya yang saya rasa cukuplah pengetahuannya berkaitan dengan penjualan di marketing yang jauh lebih hebat daripada saya. Namun saya anggap bahwa malam ini adalah sharing ya, sharing bersama artinya saya juga akan belajar bersama teman-teman untuk meningkatkan penjualan di marketplace melalui topik yang kita bahas kaitannya dengan kreatif copywriting. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi ada kendala teknis dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung ya dalam acara pada malam hari ini ya, dan saya mengucapkan salam kenal, sukses selalu buat kita semua. Baik, lanjut saja karena waktunya sangat terbatas ya, saya akan jelaskan kaitannya dengan kreatif copywriting untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Nah, sebelum saya menjelaskan kaitannya dengan bagaimana sih cara kreatif untuk membuat sebuah copywriting agar penjualan kita meningkat di marketplace, ada baiknya kita memahami dulu nih teman-teman kaitannya dengan konsep dasar apa sih itu copywriting. Nah, tapi saya yakin bahwa teman-teman paham lah ya, bahkan jauh lebih paham daripada saya untuk mengetahui tentang copywriting ya. Nah, kita harus pahami dulu teman-teman sebelum membahas tentang cara kreatif untuk membuat sebuah copywriting di marketplace. Ini ada definisi dari copywriting itu sendiri ya. Copywriting menurut Frank Jeffkins ya, ini ada pendapat ahli mengatakan bahwa copywriting itu adalah seni ya, seni penulisan pesan penjualan yang paling persuasif yang dilatar belakangi kewirausahaan yang kuat ya. Jadi copywriting itu kalau kita lihat intinya
itu adalah seni penulisan. Nah, di sini copywriting itu tidak selalu bentuknya dalam tulisan, teman-teman. Bisa saja dalam berupa narasi yang dibacakan atau bahkan dalam bentuk jingle yang berupa lirik lagu. Ini adalah pendapat dari Frank Jeffkins. Kemudian ada lagi pendapat dari Moriarty, ya, di sana mengatakan bahwa copywriting itu adalah proses untuk menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh sebuah merek, ya. Jadi seorang copywriter atau orang yang sedang menulis copywriting itu adalah seorang yang berperan untuk menciptakan, membentuk, dan membuat seni kata dalam periklanan. Nah, dari dua definisi ini, teman-teman, kita bisa mengambil sebuah garis besar bahwa yang disebut sebagai copywriting itu sendiri adalah seni bermain kata, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, ya. Jadinya bagaimana kita bisa mempengaruhi calon customer kita dalam kata-kata atau kalimat yang kita buat seindah mungkin sehingga mereka tertarik untuk membacanya lebih dalam lagi, kemudian membeli produk kita. Itu adalah definisi dari copywriting itu sendiri. Kemudian lanjut, ya. Ini ada jenis copywriting, ya, yang bisa kita aplikasikan di marketplace, teman-teman. Sebenarnya ada banyak, ya, jenis-jenis copywriting itu sendiri. Ada direct response copywriting, kemudian ada brand copywriting, ada technical copywriting, kemudian ada CEO copywriting, ada marketing copywriting, dan banyak lagi jenis-jenis copywriting yang sebenarnya ada. Namun, ini adalah 3 jenis copywriting yang sering saya gunakan di marketplace, dan bagi saya ini dirasa pas untuk diaplikasikan ketika kita berjualan di marketplace. Jadi ada 3 jenis, ya. Yang pertama ada direct response copywriting. Nah, untuk direct response copywriting, kalau misalkan kita lihat di sini ada kata respon, ya, berarti meminta adanya sebuah tindakan. Nah, di dalam direct response copywriting ini itu identik dengan yang namanya CTA atau call to action. Artinya kita meminta untuk calon customer kita untuk melakukan sebuah tindakan atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, untuk direct response copywriting ini, teman-teman, ya, ini lebih pas ketika kita gunakan nanti fiturnya di promo, ya, di chat ya, di fitur chat. Nah, kalau misalkan di Shopee itu kan ada fitur chat tuh. Nah, kita bisa gunakan direct response copywriting itu di fitur chat. Misalnya kita mau menawarkan sebuah promo, menginginkan mereka untuk mengklaim promo itu, vouchernya, maka bisa menggunakan direct response copywriting. Atau kita sedang berdiskusi dengan calon customer kita, kemudian kita menginginkan mereka untuk membeli harga grosir, maka kita juga bisa membuat sebuah kalimat-kalimat yang persuasif agar mereka mengikuti apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada brand copywriting, ya. Kalau kita bicara tentang brand, ya, brand itu kan citra. Nah, jadi fungsi dari jenis copywriting ini sendiri fungsinya untuk membangun sebuah citra. Artinya adalah kita bisa membentuk citra toko kita yang berbeda dengan toko yang lain atau kompetitor. Jadi misalnya kalau di Jogja Book tuh punya suatu brand yang namanya kalimatnya begini. Jadi di Jogja Book itu semua barang bisa dinego, kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi brand kita bisa membangun sebuah brand ya menggunakan jenis copywriting ini. Nah, ini lebih pas diletakkan di deskripsi toko atau di banner toko juga bisa. Yang terakhir ada technical copywriting, teman-teman. Ini fungsinya untuk mengedukasi, ya. Edukasi di sini artinya adalah kita ingin memberikan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan produk yang kita jual. Nah, misalnya ada sebuah buku, kemudian kita jelaskan tentang isi buku itu. Nah, kita bisa menggunakan jenis copywriting ini, technical copywriting, ya. Nah, untuk technical copywriting, tentunya karena di sini adalah mengedukasi sebuah produk yang kita jual, memberikan penjelasan yang lebih luas, maka lebih pas diletakkan atau diaplikasikan di deskripsi produk, atau bisa juga di foto produk. Nah, ini adalah ketiga jenis copywriting yang bisa kita gunakan di marketplace. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya bagaimana aplikasinya, penggunaan kata-katanya atau penggunaan kalimatnya ketika kita menggunakan ini. Lanjut, selanjutnya. Nah, apa yang akan kita lakukan sebelum kita membuat copywriting, ya? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami
sebelum kita membuat sebuah copywriting. Setidaknya sebelum membuat copywriting, teman-teman, kita harus menguasai 3 elemen ini. Ada 3 elemen, yang pertama ada mindset, kemudian ada skill set, dan ada tool set. Ya. Apa itu mindset? Mindset itu adalah serangkaian pola pikir sebagai copywriter. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih pemikiran seorang copywriter, ya, mulai dari menemukan sebuah masalah yang dialami oleh customer dan mencarikan solusinya. Nah, itu harus kita miliki. Kemudian yang kedua ada skill set ya. Skill set itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan menulis copywriting. Ini juga harus dipahami karena copywriting itu berkaitan dengan keterampilan menulis ya. Tapi sebenarnya di skill set ini tidak hanya membahas tentang keterampilan menulis, kita harus juga memahami skill-skill yang lainnya, misalnya pemahaman tentang marketing. Nah, itu juga harus dipahami, karena tujuan dari copywriting itu sendiri adalah meningkatkan omset penjualan kita. Yang ketiga ada tool set ya, ini adalah alat bantu teman-teman yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah copywriting. Seperti yang dijelaskan di konsep awal tadi bahwa copywriting itu kan tidak selalu tentang tulisan, bisa berupa jingle, bisa berupa narasi yang dibacakan, maka di dalam pembuatan copywriting tentu membutuhkan alat-alat pendukung. Seandainya kita buat juga dalam bentuk banner ataupun poster, kita juga membutuhkan alat-alat pendukung yang lainnya. Misalnya, kita harus paham tentang aplikasi Photoshop, aplikasi desain ya, itu harus dipahami. Nah, dari ketiga skill ini yang akan saya jelaskan detail itu hanya 2 skill ya, yang berkaitan dengan mindset dan skill set. Karena nanti kalau ke tool set kan kita akan fokus pada alat bantunya, sedangkan yang mau ditekankan pada malam hari ini adalah copywriting itu sendiri. Baik, kita lanjut saja. Apa sih yang disebut sebagai mindset ya? Apa yang harus dimiliki seorang copywriter ya? Mindset-nya apa saja? Di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama ada problem solver ya. Jadi teman-teman itu harus bisa memiliki sebuah pola pikir untuk mengetahui masalah yang dimiliki oleh calon customer kita. Selain mengetahui masalahnya, kita juga harus tahu bagaimana solusinya atau memecahkan masalah yang dimiliki calon customer kita. Semisal nih, kalau di The Publish kan jualan buku ya, buku itu banyak buku kuliah. Ya, seandainya calon customer-nya adalah mahasiswa, maka nanti kita harus berpikir kira-kira kendala apa sih mahasiswa tidak membeli buku di tempat saya. Misalnya kendala keuangan, kemudian kendala kecepatan yang ingin bukunya cepat sampai karena waktunya terbatas. Nah, ketika kita mengetahui masalah-masalah itu, maka kita akan carikan sebuah solusi. Misalkan disediakan promo lah, disediakan harga grosir lah, dan sebagainya. Yang nanti akan dikemas dengan kata-kata yang menggunakan ilmu copywriting ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah listen to criticism. Kalau tadi kita sudah bisa menemukan masalah yang dimiliki oleh calon customer kita, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus berani untuk sharing, berani untuk bertukar pendapat kepada orang-orang terdekat kita. Artinya kita sharing menunjukkan saya punya konsep seperti ini nih, kira-kira konsepnya seperti apa. Nah, ketika sharing nanti pasti ada masukan nih dan ada kritik. Nah, kalau misalkan ada kritik dari orang lain, jadi jangan berkecil hati ya. Anggap bahwa kritik itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi adalah umpan balik untuk kita jauh lebih baik lagi. Untuk mindset yang ketiga ada continuous improvement ya. Apa itu continuous improvement? Adalah selalu belajar dan meningkatkan diri. Kalau tadi sudah ada orang yang mengkritik, yang memberikan masukan atas konsep yang kita buat, ya langkah selanjutnya adalah kita harus memperbaiki agar konsep itu menjadi lebih baik lagi. Ini adalah continuous improvement. Yang keempat ya, ini adalah keep practicing. Kita sudah buat konsep, kita sudah memperbaiki ya di dalam benak kita, tapi ternyata kita tidak menulisnya. Tapi ternyata kita tidak melakukan sebuah praktik ya menulis copywriting itu sendiri. Maka itu adalah hal yang sangat yang sangat mustahil ya untuk kita bisa menulis sebuah copywriting. Kenapa? Karena keep practicing kita harus memahami bahwa ini hanyalah satu-satunya jalan untuk menuju penguasaan seperti itu ya.
Lanjut, ini ada skill ya, teman-teman, skill copywriter. Jadi, skill apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang menulis sebuah copywriting ya, setidaknya ada 4 skill. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya memang porsinya sepertinya berbeda ya, tapi sebenarnya porsinya sama lah ya. Jadi semua porsinya sama. Nah, ada skill apa saja? Yang pertama ada ilmu marketing. Tadi saya katakan bahwa copywriting itu kan adalah seni ya, seni untuk mempersuasif, seni untuk bermain kata agar orang terpengaruh dengan kalimat yang kita buat. Nah, karena fungsinya untuk penjualan di bidang niaga, maka kita harus memahami tentang ilmu-ilmu marketing juga. Misalnya marketing online ataupun marketing konvensional. Setidaknya kalau online kita tahu landing page, kita tahu SEO itu apa. Nah, itu harus kita pahami karena sangat berkaitan dengan copywriting itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menulis. Nah, ini adalah yang menjadi poin penting sebenarnya. Karena tadi dikatakan bahwa copywriting itu kaitannya dengan seni berbahasa. Ya, seni menggunakan bahasa, seni menggunakan kata. Maka kita harus terampil dalam menulis. Nah, memang ini menjadi kendala yang sangat besar bagi teman-teman yang tidak suka menulis atau tidak punya basic menulis ya. Kalau saya secara pribadi memang pendidikan saya dan pekerjaan saya secara tidak langsung memang bergesekan dengan yang namanya kegiatan menulis ya, secara tidak langsung. Jadi kalau dibilang keterampilan menulisnya tidak bisa, ya dibilang tidak bisa ya bisa, tapi dibilang bisa ya nggak jago-jago banget seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan keterampilan menulis ya tentunya teman-teman harus yakin bahwa semua ilmu yang ada di muka bumi ini itu bisa dipelajari. Yang terpenting bergantung pada niat kita ya untuk ingin belajar seperti itu ya. Nah, untuk keterampilan menulis sendiri nanti teman-teman bisa menggunakan sebuah teknik ATM ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Jadi mengamati dulu nih ada sebuah iklan milik kompetitor atau iklan punya produk lain, kita lihat bentuknya menggunakan copywriting yang seperti apa ya, menggunakan copywriting yang seperti apa, kemudian kita tiru ya dan kita modifikasi. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Yang ketiga adalah keterampilan riset dan ideasi ya. Kalau tadi di mindset itu adalah ada yang namanya problem ya, problem solver ya. Kita menemukan sebuah masalah. Nah, di situ sebenarnya bentuk keterampilan juga ya, keterampilan kita untuk melakukan sebuah riset, penelitian terhadap calon customer kita. Dan kita menciptakan sebuah ide-ide baru untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh calon customer kita. Itu adalah keterampilan riset dan ideasi. Nah, yang keempat, ini ada struktur copywriting ya. Ini penting untuk kita pahami karena nanti yang akan menjadi tolok ukur kita untuk menulis sebuah copywriting yang baik ya. Jadi ada 3 yang ada di layar ini ya, ada format AIDA, kemudian PAS dan FAB ya. Cuman yang paling banyak digunakan secara konseptual ya itu adalah format AIDA. Ya, ini miliknya Frank ya. Nah, untuk AIDA itu ada attention, ada interest, ada desire, dan ada action ya. Nah, di sini fungsinya nanti untuk menarik perhatian ya, kemudian untuk membuat mereka tertarik untuk membeli produk kita, dan kita akan menjelaskan manfaat ya yang ada di produk kita. Kemudian kita menginginkan mereka melakukan sebuah tindakan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail untuk format AIDA-nya ya. Yang kedua ada PAS ya. Di sini ada problem, kemudian agitate dan solution. Ini lebih simpel ya. Jadi nanti cuma menampilkan sebuah masalah yang dimiliki oleh customer, kemudian kita meyakinkan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu atau memberikan solusi itu. Kemudian yang terakhir kita tentunya akan memberikan sebuah solusi kepada calon customer kita. Ini ada juga dengan format VAB ya. Di sini lebih kepada benefit ya, benefit yang dimiliki oleh suatu produk ya. Jadi fungsinya dari struktur copywriting ini adalah menjelaskan ciri utama produknya di feature,
kemudian advantage-nya untuk keuntungannya, dan benefit-nya menawarkan manfaat dari sebuah produk seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa format AIDA itu paling banyak ya digunakan, baik itu secara konseptual atau aplikatif ya. Ini adalah format AIDA itu sendiri. Jadi ini adalah formula dari Frank Jeffkins ya. Ada attention, kemudian interest, desire, dan action. Nah, di attention kita akan diminta pertama kali adalah mendapatkan perhatian. Nah, apa yang harus kita lakukan berarti membuat sebuah headline atau judul yang sangat menarik. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita pengen buat judul yang menarik, maka buat lebih dari satu headline. Banyak headline. Tentu headline itu akan bermula dari riset yang kita lakukan, ya. Kemudian di dalam headline kita bisa gunakan pertanyaan yang mewakili perasaan calon customer kita. Misalnya, apakah Anda merasa bosan? Gitu ya. Itu bisa. Kemudian ungkapkan fakta, ya. Kita bisa mengungkapkan fakta. Misalnya mau mengajak mereka untuk membeli buku di Jogja Book nih ya. Misalnya 2.889 orang yakin dengan Jogja Book ya. Misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk headline yang dapat menarik perhatian pembaca sehingga mereka akan terus membaca sampai selesai tulisan yang kita buat. Yang kedua adalah interest ya. Kita akan membuat mereka tertarik kalau sudah dapat perhatian, kemudian mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, dengan langkah apa? Ya, kita akan memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh calon pembeli itu. Yang ketiga ada desire, ya. Ini adalah membuat audiens ingin memiliki produk ya atau jasa yang kita miliki. Ingin membeli buku kita, ya. Jadi bagaimana? Kita harus ingat bahwa agar mereka ingin memiliki buku kita atau produk yang kita jual, ya, maka kita harus ingat sebuah benefit, bukan fitur. Hati-hati karena banyak sekali orang itu lebih menjelaskan pada fiturnya, komposisinya apa saja, ya. Itu kurang dibutuhkan oleh calon customer kita. Karena calon customer kita itu lebih melihat pada manfaat apa sih yang saya dapatkan ketika membeli produk itu atau ketika menggunakan jasa itu. Maka kita lebih menekankan pada benefit manfaat yang didapatkan oleh mereka daripada fitur yang ada di dalam produk itu sendiri. Yang terakhir ada action. Ya, di action ini adalah membuat audiens untuk membeli ya. Jadi ada tindakan yang akan dilakukan oleh calon customer kita. Bagaimana agar mereka bisa melakukan sebuah tindakan? Maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Memberikan info yang sangat jelas, membentuk sebuah eksklusivitas, atau membuat suasana merasa terdesak atau urgensi. Ya, misalnya kita memberikan info yang sangat jelas, klik di sini dengan kata-kata itu, atau hubungi kami sekarang juga, artinya meminta mereka untuk menghubungi kami, kita sebagai penjual, agar mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kemudian eksklusivitas ya, misalnya kita menggunakan kata stok terbatas, atau ini penawaran spesial, ya, cuman hari ini saja, misalkan seperti itu. Atau urgensi, ya, mendesak, artinya kita memaksa mereka untuk memberi sekarang juga, jangan ditunda-tunda dengan kata-kata yang mendesak, misalnya waktu terbatas, hanya hari ini, kuota terbatas, dan sebagainya. Ini adalah format AIDA, teman-teman, yang nanti bisa digunakan atau diaplikasikan di marketplace kita. Lanjut ya. Nah, ini ada lagi sebenarnya format, tapi ini format yang paling mendasar ya. Ada 3 format, kadang-kala masih ada yang menggunakan format yang simple untuk menawarkan sebuah produk ya. Nanti ada headline, ada body copy, dan ada call to action ya. Jadi cuma ada judul, kemudian diikuti oleh body copy yang berisi value atau nilai dari produk itu sendiri, dan call to action mengajak mereka untuk melakukan sebuah tindakan, tentunya membeli produk kita. Itu adalah basic ya. Nanti kita bisa mengkombinasikan kira-kira formula apa sih yang pas yang bisa kita aplikasikan di dalam marketplace. Nah, ini adalah contoh iklan copywriting ya. Nah, kalau kita lihat di sini batuk sedikit aja bikin parno, tanda tanya ya. Ini adalah headline-nya. Nah, headline ini cukup menarik, apalagi ketika ditawarkan di masa-masa pandemi ya. Kita pasti tahu sendiri lah,
perasaannya ketika batuk kemudian dilihat orang banyak disangkanya lagi sakit COVID-19. Nah, headline inilah yang dinamakan headline yang mewakili perasaan calon customer-nya, ya. Artinya sudah diriset, banyak orang yang merasakan hal yang sama. Kalau udah batuk dikit, kok parno banget ya, dikiranya COVID kayak gitu ya. Ini adalah headline yang sangat menarik ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan sebuah tindakan untuk minum Herbacov ya. Atau ada lagi nih iklan ya, Paramek. Ini berangkat dari masalah juga nih, sakit kepala bagian belakang, sakit kepala sebelah, migran, sakit gigi ya. Ini adalah masalah-masalah yang dimiliki oleh calon customer-nya. Kemudian dikasih solusi di body copy-nya dengan apa? Dengan gambar Paramek. Oh, ini loh obat Paramek, obat sakit kepala. Kemudian diminta untuk call to action, lakukan sebuah tindakan untuk meminum Paramek dengan bahasa yang sangat tersirat ya. Di sini Paramek solusinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada manfaat copywriting ya. Ada 8 manfaat copywriting, teman-teman. Yang pertama adalah tentunya menarik perhatian ya dari headline yang kita buat. Paling tidak mereka tertarik dulu dengan apa yang kita tulis. Urusan nanti beli atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting mereka tertarik dulu. Tertarik. Kemudian yang kedua, ya, menawarkan sebuah solusi. Karena mereka merasa masalahnya sama dengan yang mereka alami, kemudian kita menawarkan sebuah solusi ya. Jadi manfaatnya adalah memberikan solusi. Yang ketiga adalah meyakinkan ya, meyakinkan mereka bahwa produk kita itu layak untuk dibeli. Kemudian yang keempat adalah influence ya, artinya adalah mempengaruhi mereka untuk membeli produk kita. Yang kelima bisa saja untuk menyampaikan pesan ketika kita menggunakan tadi ada technical copywriting ya, fungsinya untuk memberikan edukasi, mendeskripsikan produk yang detail. Kemudian yang keenam membangun branding ya, membentuk citra dari toko kita. Atau bisa saja seperti yang ketujuh ada personal branding ya. Personal branding di sini nanti lebih kepada membangun citra sebuah produk ya. Ada suatu buku yang mau kita bangun citranya itu juga bisa. Dan yang kedelapan tentunya untuk meningkatkan omset. Seperti itu. Nah, ini ada tips dan trik untuk membuat copywriting di marketplace ya. Ini adalah rumusan yang saya buat, yang biasa saya lakukan. Ada 3 tahapan ya, yang tentunya nanti tahapan terakhirnya adalah mencapai goal target ya. Ada tahapan awal ya. Di tahapan awal ini semuanya adalah tahapan persiapan teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang tahapan awal atau persiapan, maka nanti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tahap perencanaan dan riset ya. Jadi kita melakukan sebuah riset ya, membentuk mindset sebagai seorang copywriter yang seperti dijelaskan sebelumnya. Kita mencari sebuah masalah yang dimiliki oleh calon customer kita, masalahnya apa, kemudian kita mau buat solusi seperti apa ya, kemudian manfaatnya dari produk saya itu apa ya, kemudian nanti saya mau buat pakai jenis copywriting yang mana ya, mau yang technical copywriting ya, atau yang lainnya ya, atau brand copywriting ya dan sebagainya, atau saya mau pakai formula yang sederhana saja atau mau pakai yang AIDA. Nah, ini sudah direncanakan di awal seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua target, kita harus tahu siapa target pasar kita ya. Kalau di The Publish banyak jualan buku ya, buku-bukunya adalah buku-buku kuliah. Buku kuliah bisa saja dosen yang beli, bisa saja mahasiswa. Nah, maka nanti targetnya beda ya. Bahasa-bahasanya juga beda. Kalau dosen agak sedikit formal mungkin nanti di copywriting-nya, tapi kalau mahasiswa ya yang lebih kekinian ya, yang lebih gaul lah istilahnya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu targetnya. Kemudian ada bahan ya. Bahan yang mau kita gunakan di dalam copywriting, mungkin mau dibentuk dalam poster, maka kita mengumpulkan gambar atau kita menggunakan data-data yang ada juga bisa. Nah, kemudian ini adalah di tahapan awal bagi teman-teman yang kurang terampil mungkin dalam menulis ya, karena kaitannya copywriting itu tadi seni bermain kata ya untuk meningkatkan penjualan, maka kalian bisa menggunakan dengan metode ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Amati dulu punya orang lain seperti apa, kemudian tiru ya dan lakukan sebuah modifikasi seperti itu.
Dan ada lagi tahapan awal, teman-teman bisa buat copywriting canvas ya. Ini atau bisa sederhananya teman-teman bisa buat sebuah kerangka. Misalnya kalau mau pakai AIDA, ya di attention-nya itu apa saja. Jadi di attention-nya apa, di interest-nya apa, itu sudah diisi. Ya lebih banyak lebih baik ya. Jangan cuma satu, misalnya attention-nya apa. Jadi buat headline-nya itu lebih dari satu banyak. Solusinya lebih dari satu ya. Jadi itu harus dibuat sebanyak-banyaknya. Lanjut yang kedua ada tahap penulisan ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyusun dalam bentuk kerangka, maka kita susun konsep final yang sesuai dengan formula yang kita tentukan. Misalnya mau pakai AIDA, mau pakai basic, mau pakai FAD yang seperti tadi dijelaskan. Nah, jadi teman-teman bisa menyusun konsep yang sudah final dari eh, apa yang sudah dikonsepkan awal tadi di tahapan awal. Yang kedua ya, teman-teman ingat bahwa optimalkan pada headline. Karena headline inilah yang menjadi daya tarik kan, paling tidak mereka tertarik dulu untuk baca di headline-nya ya kan, dioptimalkan di sini. Kemudian ingat lagi bahwa kita lebih banyak menjelaskan benefit bukan fitur ya, lebih banyak menjelaskan tentang manfaat, bukan tentang fitur yang ada di dalam produk yang kita jual. Kemudian di tahap penulisan kita juga harus tahu tentang you and me copy ya. Apa itu you and me copy? You and me copy itu adalah membiarkan promosi kita yang berbicara. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan gaya tuturan, gaya yang santai, seolah-olah kita sedang berkomunikasi secara langsung dengan calon customer kita. Ya, biasanya itu menggunakan kata ganti orang kedua, kamu, Anda, seperti itu. Jangan sekali-kali banyak menggunakan kata saya, karena kita mau menyelesaikan solusi dan memberikan manfaat kepada calon customer yang mau beli produk kita ya. Jadi kita banyak menggunakan kata ganti orang kedua. Yang terakhir ya, di tahapan penulisan banyaklah menggunakan kalimat-kalimat pasif ya, yang membujuk ya, dan eksklusif, yang menekan mereka untuk melakukan tindakan saat itu juga. Nah, ini tips ya yang bisa diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, ini adalah tahapan editing. Nah, saya lupa ya, kalau di tahapan penulisan teman-teman tidak usah terlalu memikirkan, gimana ya buat kalimat yang bagus. Buatlah kalimat sesederhana mungkin, senyaman mungkin, yang sekiranya teman-teman bisa mengalir idenya. Dibuat aja, diketik kalimatnya. Nah, baru nanti diedit di tahap editing. Nah, di editing kata. Ya, dengan cara apa? Pilih diksi yang sesuai dengan konteksnya. Ya, misalnya lebih emotif, yang lebih menggugah perasaan, atau kita cari kata-kata yang persuasif, atau kita cari kata-kata yang memiliki bunyi sama sehingga menimbulkan kesan estetik di dalam tulisan kita. Nah, kalau saya secara pribadi biasanya saya mencari sinonim katanya. Ya, misalnya mau menjelaskan tentang apa ya, konsep gitu ya. Saya mau cari sinonim kata tentang konsep atau masalah. Apa sih sinonimnya dari masalah? Nah, itu bisa kita pilih diksi yang sesuai. Kemudian yang kedua ya, sederhanakan kalimat ya. Jadi kalimat yang panjang yang tadi kita buat tolong disederhanakan, lebih to the point lagi. Kenapa? Karena poin-poin itulah yang cuman akan direkam oleh customer kita ya, jangan dibuat terlalu panjang. Yang ketiga ada tipografi ya. Ini adalah seni dalam menulis sebuah huruf ya, kata. Kita harus tahu mana kata-kata penting, mana kata-kata yang harus ditebalkan, mana kata-kata yang harus ditulis kapital. Misalkan kalau di headline itu lebih ditebalkan, kemudian kalau di call to action-nya mengharap mereka melakukan tindakan dikapitalkan. Nah, itu untuk lebih terlihat lagi ya ketika calon customer kita membaca apa yang kita buat ya. Yang terakhir tentunya desain ya. Ini kalau misalkan dalam bentuk poster ini juga harus diedit, bagaimana komposisi warnanya, bagaimana peletakan gambar produknya, itu juga harus diperhatikan. Tentunya dari ketiga tahapan inilah yang diharapkan adalah goal target. Ini adalah tips dan trik ya untuk membuat copywriting di marketplace. Lanjut. Nah, bagaimana aplikasinya copywriting itu di marketplace ya? Aplikasinya kita bisa aplikasikan satu ya, di deskripsi toko, bisa. Kedua, di poster toko bisa. Ketiga, di fitur chat bisa. Keempat,
tanpa di deskripsi produk juga bisa, ya. Kalau yang, deskripsi toko ya, sama poster toko saya rasa ini hampir sama lah, mirip ya. Karena nanti kita lebih kepada brand, nge-branding ya, mengenalkan tentang produk kita. Mengenalkan tentang toko kita. Misalnya nih kalau di, poster toko ya, saya buat sebuah, kalimat seperti ini bisa dibuat lebih menarik ya, dengan poster, dengan gambar-gambar yang lebih menarik, misalnya, "Beli barang paling murah di pasar, siapa bilang di Jogja Book semua buku bisa dinego. Jogja Book, harga pasar, barang bukan pasaran." Nah, ini adalah bentuk dari copywriting itu sendiri. Kalau kita lihat, ini adalah jenis dari brand copywriting ya. Jadi membangun citra ya, membangun citra dari toko, seperti itu. Atau di opsi yang ketiga, fitur chat. Nah, kita bisa buat fitur chat seperti ini. Misalkan ada orang chat nih, tanya sebuah produk hari ini, oh kok ternyata hari Jumat. Ya udah kita kasih deh sebuah promosi dengan kata-kata yang menarik. Misalnya, diskon kecil, pahala besar ya. Diskon 5%, pahalanya 15%. Maunya belanjanya boros, tapi malah dapat pahala. Jumat berkah, belanja berkah, Jogja Book berkah ya. Anda ragu, tunggu bukti transfer sedekah Jumat Jogja Book ke akun Anda. Tunggu apa lagi? Segera gunakan vouchernya, raih keberkahan di semua transaksimu hari ini. Ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan di fitur chat. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, fitur chat ini tidak dibuat secara mendadak ya. Artinya adalah kalau misalkan di Shopee, kita bisa menyimpan template ya kalau tidak salah ya, pesan-pesan otomatis, silakan disimpan di dalam pesan-pesan otomatis yang sudah dikemas dengan copywriting yang sangat menarik dan tentunya disesuaikan dengan promo-promo yang ada di toko kita, seperti itu ya. Lanjut, nah ini dia, ini adalah contoh dari deskripsi produk. Saya yakin bahwa teman-teman bahkan juga saya, seringkali kita tinggal copy paste apa yang ada di dalam marketplace dari The Publish atau di web ketika ada buku baru, kemudian kita mau upload, kita tinggal copy paste aja, dan hampir semua deskripsi produk buku The Publish itu hampir sama. Mungkin hanya berubah sedikit ya, tapi intinya sama. Coba saja ketika kita lihat deskripsi produk yang sepanjang ini ya, mungkin wajahnya akan kayak Mas ini ya, lihatnya sampai bosan seperti itu. Jadi ini tidak menjual. Ketika kita memberikan deskripsi yang seperti ini tentunya akan menyulitkan, sedikit menyulitkan calon customer kita untuk mengetahui benefit yang dimiliki oleh produk ini. Maka kita bisa konversi ya, menggunakan formula AIDA misalnya, ya, dapat predikat guru kurang terampil. Ya, yuk tingkatkan kompetensi Anda. Rasakan perubahannya setelah membaca buku ini. Ini benefitnya. Seni mengajar dan profesionalitas bertambah, lebih terampil berkolaborasi, semakin respect, empati, dan responsif ya. Kemudian actionnya, tunggu apa lagi? Order sekarang juga. Jangan tunda untuk menjadi guru idola. Hanya hari ini di Jogja Book, diskon tanpa batas dan terbatas. Nah, kalau kita lihat di benefitnya ya, nah di sini itu kan sebenarnya adalah gambaran dari sinopsis ini sendiri ya. Ini saya sudah risetnya di cover belakang buku ya, ada 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, kemudian saya jabarkan dalam bentuk kalimat seperti ini. Itu jauh lebih menarik ya. Kenapa? Karena mereka langsung menemukan manfaat apa yang akan didapatkan ketika membaca atau membeli buku ini. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan di deskripsi produk ya. Tapi ada kelemahannya teman-teman. Ini kelemahannya bisa di copy paste oleh kompetitor kita. Kita sudah mati-matian buat deskripsinya bagus, tapi ternyata di copy paste ya rasanya pengen nangis ya mungkin. Nah, kita bisa meminimalisir atau menyiasati ya agar tidak di copy paste. Saya lebih menyarankan lebih diterapkan di foto produk saja, tapi bukan di foto produk utama ya. Kan ada foto produk itu banyak persediaan ya. Jadi kita bisa ngupload 4 kalau nggak 5 saya lupa ya. Banyak lah istilahnya banyak gambar ya. Nah, nanti bisa diubah menjadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan untuk meminimalisir di copy paste oleh kompetitor kita ya. Nah, ini juga memperhatikan tipografinya. Tipografinya ya, misalkan di headline-nya ditebalkan ya, kemudian
menggunakan kata-kata dengan huruf kapital ya. Nah, ini juga ada headline yang ditebalkan ya, kan ini sudah jelas bahwa, oh ada diskon, oh tapi terbatas, oh harus sekarang ya. Nah, jadi ini lebih lebih cepat untuk ditangkap oleh calon customer kita berkaitan dengan deskripsi produk kita. Nah, ini saya lihatnya untuk yang ini yang saya tulis ya, benefit-nya atau manfaatnya itu saya lihatnya di sini. Saya lihatnya di sini, saya riset, saya lihat di Google, apa sih itu ya kompetensi pedagogik, apa sih itu kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan lain-lain, kemudian saya rumuskan dalam bentuk kalimat yang seperti ini, agar jauh lebih menarik. Ya, seperti itulah teman-teman yang bisa saya bagikan pada malam hari ini ya. Ini ada sedikit quotes ya. Ingat bahwa copywriting itu hanya sebuah usaha ya. Jadi hasilnya nanti serahkan sama Yang Maha Kuasa, seperti itu. Ya, begitu yang bisa saya jelaskan, Oke. Mbak. Oke. Oke, baik Mbak Vinda. Terima kasih banyak Mbak Vinda atas penjelasannya. Nanti Oke, ini kita siap. bisa langsung langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya Mbak Vinda Oke, ya. siap, siap. Oke, ini para teman-teman reseller di tadi Mbak Vinda sudah menjelaskan secara lengkap dan detail ya teman-teman, mulai tadi dari pengertiannya copywriting itu sendiri apa gitu ya, terus juga macam-macam copywriting nanti yang bisa teman-teman coba gitu ya, terus tadi juga ada teknik AIDA gitu. Ini nanti gimana cara teman-teman mungkin langsung para reseller di mempraktekkan teknik AIDA ini nih yang tadi Mbak Oke. Vinda juga sempat bilang ya Mbak ya gitu. Tadi Mbak Oke. Vinda juga sudah lengkap menjelaskan juga apa aja sih elemen-elemen yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita menguasai namanya copywriting itu gitu. Nah tadi ini Mbak Vinda aku lihat di kolom komentar nih udah ada beberapa yang bertanya ya Mbak ya, tapi aku mau Oke. coba deh mungkin buat para teman-teman reseller di yang mau bertanya langsung ke Mbak Vinda boleh mungkin ada yang ingin on cam ataupun off cam juga boleh atau mau langsung open mic nih langsung ke Mbak Vinda biar bisa sharing-nya tuh lebih kerasa gitu ya daripada kalau di kolom komentar kan ya Mbak. Oke, oke, oke. Ya, mungkin aku Monggo. coba mungkin untuk para teman-teman reseller di ini bisa yang mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand dulu atau boleh langsung nyalakan mic-nya gitu ya, langsung mau bertanya ke Mbak Vinda atau sharing bareng ke Mbak Vinda. Atau mungkin selama lagi membangun tokonya ini mungkin lagi ada kayak pertanyaan atau butuh strategi copywriting-nya gimana nih, mumpung ada Mbak Vinda di sini kita bisa bahas bareng sama yang udah ahlinya di Waduh, bidang copywriting iya. inilah ya. Oke, Oke. sambil aku menunggu mungkin para teman-teman reseller ini lagi mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya nih ya, Mbak. Nah, tapi mungkin Oke. aku coba sambil bacakan dulu ya, Mbak, ya, dari pertanyaan di Oke, kolom siap. komentar nih, Mbak. Sambil menunggu nih Oke. teman-teman terpancing pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kapil Labuk, Mbak. Nih, Oke. selamat malam, Mbak Vinda mau tanya, kalau riset itu biasanya setiap mau upload produk atau gimana nih, Mbak Vinda? Gitu. Oke, siap. Ini langsung dijawab? Boleh boleh, Mbak Langsung ya? Vinda. Oke, pertanyaannya kan kalau riset itu setiap mau upload produk atau gimana ya? Wah, jujur, sebagai reseller ini kan adalah bukan pekerjaan utama saya ya. Jadi saya punya pekerjaan yang lain, untuk berjualan buku ini hanya sebagai sampingan saja. Kalau mau di-riset semua produk, luar biasa buku The Publish ya, wah ribuan itu produknya ya, kalau mau di-riset butuh waktu yang sangat lama ya. Tapi biasanya kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya optimasi produk ya. Jadi kita harus tahu paling tidak teman-teman, apa sih produk yang laris nih di The Publish di bulan ini, apa sih produk yang laris di The Publish di tahun ini. Nah, itu yang bisa, menjadi satu pilihan ya, pilihan langkah biar kita risetnya itu lebih terarah. Artinya langsung memilih produk-produk yang sekiranya itu memiliki potensi jual yang bagus, yang tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, eee, selain mencari sumber buku-buku apa yang laris di The Publish ya, kita juga melihat di toko kita sendiri. Kira-kira di bulan ini toko toko aku yang paling banyak beli itu buku tentang apa ya? Karena biasanya setiap toko itu punya
produk unggulan. Jadi berbeda-beda. Ada di toko X itu yang laris bukunya X, buku Y, di toko saya buku yang lain, itu juga bisa. Nah, kita bisa melakukan riset itu pada produk-produk yang sekiranya itu punya potensi yang sangat besar untuk dibeli oleh calon customer kita, biar jauh lebih spesifik. Tapi memang lebih baik semua produk yang kita buat itu di-riset ya, memang lebih baik ya. Cuman kalau saya secara pribadi, karena waktu saya terbatas dalam melakukan penjualan, maka saya cuma mengambil produk-produk yang sekiranya memiliki value yang sangat tinggi ya. Terutama dengan harga itu juga bisa ya, kita melihat harganya. Kita sudah riset ya, harganya cuma 30 ribuan bukunya. Wah, kayaknya nggak cocok nih, nggak sebanding nih ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang buku itu memang laris di toko teman-teman, seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka kepada barang produk yang harganya itu paling tidak lah memberikan keuntungan yang sedikit besar lah kepada kita. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, lelah kita itu terbayarkan, seperti itu. Begitu Mbak Atisha. Tadi siapa yang tanya ya? Iya, Mbak itu dari kolom chat nih Mbak, dari Oh iya, Kapilabuk. Kapilabuk ya. Begitu, Kapilabuk, salam kenal. Ini mungkin buat reseller dari Kapilabuk nih, tadi pertanyaan sudah dijawab sama Mbak Vinda ya. Iya, Mungkin perlu sih ya Mbak ya sebenarnya buat melakukan riset ya, tapi mungkin iya. para reseller di sini yang nggak seperti Mbak Vinda juga ya, maksudnya ada pekerjaan lainnya dan tidak berfokus langsung gitu ya untuk jadi reseller. Nah, itu bisa mengikuti tadi ini yang dibilang Mbak Vinda. Mbak Vinda sudah jelaskan, bisa nih dilihat dari buku yang mempunyai value yang tertinggi, bisa dari harga, bisa nanti kembali disesuaikan lagi sama sama tokonya sendiri ya Mbak yang udah dibangun Oke, ya. oke, Oke, ini tadi betul. mungkin oke, terima kasih juga nih dari Kapilabuk juga sudah membalas di kolom komentar. Nah, mungkin aku pengen tanya deh ke Mbak Vina sambil nunggu Waduh. teman-teman reseller di yang lain ya, biar Oke, kayak oke. terpancing kan ya Mbak, Oke, siap, teman-temannya ya. siap. Ya, tapi mungkin buat teman-teman reseller di ini boleh banget buat langsung bertanya aja ya teman-teman, karena mumpung mumpung ada narasumbernya, mumpung ada ahlinya, karena nanti setelah di jalan nanti mulai lagi membangun untuk tokonya, mungkin kalau ada yang bingung tentang copywriting, jadi besok-besok nih udah agak bingung-bingung lagi gitu. Nah, Mbak Vina mungkin kalau kita lagi kayak bahas tentang copywriting ya, sebenarnya tuh Mhm. copywriting yang kayak gimana sih yang nanti ujung-ujungnya itu tuh bisa meningkatkan profit, bisa meningkatkan omset gitu. Itu sih Mbak mungkin Iya, sering ya banyak kayak salah satu meningkatkan omset itu kan dengan copywriting, tapi copywriting yang oke, seperti siap. apa gitu? Oke, sebenarnya, untuk berbicara untuk meningkatkan omset itu tidak selalu terfokus pada copywriting. Ada banyak cara yang lainnya kan, misalkan kita beriklan, kemudian optimasi kata kunci, ya, dan salah satunya juga pun adalah copywriting ya. Jadi semua cara itu pasti akan, diaplikasikan secara sinergi ya, kemudian sesuai dengan porsi yang ada, agar nanti bisa, meningkatkan penjualan kita ya. Untuk, cara ya, copywriting yang terbaik ya, yang terpenting adalah yang pertama kita harus to the point saja dan jujur, itu jauh lebih penting ya, jujur. Jadi jangan membohongi calon customer kita. Kita harus tahu apa sih kelebihan dari menjadi reseller publish. Satu, misalnya ya, bisa retur barang, kemudian yang jadi kelebihannya lagi, packaging-nya bagus banget ya. Nah, tapi jangan sekali-kali ya, ini kita harus menyadari juga bahwa ada sisi kelemahan. Kalau di-publish kan formatnya POD, ya kan, print on demand ya, artinya, barang yang dibeli oleh calon customer kita itu akan diproses, tapi mungkin akan dikirim dalam waktu 1 sampai 2 hari atau bahkan 3 hari, seperti itu. Nah, jangan sekali-kali buat copywriting, pesan sekarang, kirim sekarang juga. Nah, itu kan adalah pembohongan publik ya, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi, bisa saja kita ubah kata-katanya, beli sekarang, proses sekarang. Artinya kita membuat sebuah kata-kata yang ambigu, ya kan, proses kan, bukan kirim. Kecuali kita mengatakan kirim sekarang, ya kan, beli sekarang, proses sekarang. Nah, jadi nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dalam copywriting kita ya. Intinya yang pertama sih jujur dulu ya, barulah kita memikirkan yang lain. Seperti itu Mbak Atisha.
Oke, bener ya, Mbak, berarti jujur sesuai dengan keadaannya ya, Mbak, ya. Jadi Iya. jangan jangan kayak membohongi dengan keadaan yang Nah, sebenarnya betul, belum heeh. belum terjadi atau kayak nggak terjadi gitu ya, Mbak, ya? Iya, nanti bilangnya lagi ada promo nih, ternyata nggak ada promonya, kan malah Iya ngibulin kayak iya, gitu. jadinya jatuhnya bohong malah. Heeh, jatuhnya malah bohong, malah brand kita, citra kita jadi rusak seperti itu, ya. Oke, iya ya, bener bener tuh. Nah, ini bener nih, Mbak, bener banget nih para reseller ini. Nanti mungkin yang mau bertanya-tanya lagi ya tentang kayak di-publish itu seperti apa sih, kayak teknis-teknisnya, nanti mungkin langsung bisa dibuatkan copywriting-nya, biar copywriting-nya kayak dibilang Mbak Vinda itu, jujur dan sesuai dengan, keadaannya sebenarnya, gitu. Nah, ini Mbak Vinda udah ada yang Oke, bertanya juga di kolom chat ya, Mbak, ini dari oke. Kak Indra Kens. Wah, ini ngeri banget namanya nih ya. Namanya juga dari Kak Indra kan sih. Kak Pinda mau tanya Halo. dong, kalau riset untuk membuat copywriting ini perlu riset SEO juga nggak sih Mbak Pinda gitu? Oke, Mungkin kayak oke, riset keyword-nya kali ya CEO Mbak ya, ya, iya, gitu. keyword ya, kata Mhm. kunci ya. Kalau di marketplace, nah kaitannya kan nanti bukan ke pencarian ya, bukan ke pencarian produk ya. Mungkin kalau nanti di judul produknya kita baru riset kata kunci ya, kata kunci apa yang nanti, sekiranya itu menjadi trending atau banyak dicari oleh orang ya. Jadi kalau cuman untuk branding produk, kemudian deskripsi produk ya kan, apalagi dalam bentuknya tadi poster ya, itu tidak perlu riset CEO ya. Tapi kalau copywriting itu digunakan di dalam website ya, kita buat sebuah artikel, tentunya itu juga memperhatikan tentang ilmu-ilmu, riset CEO itu sendiri. Kenapa? Agar kata kunci yang kita buat, agar, tulisan yang kita buat itu bisa, tampil di pencarian, bahkan mungkin di pencarian yang pertama atau utama seperti itu ya. Tapi kalau untuk di marketing, tidak memperhatikan CEO sih, karena nanti fungsinya kan hanya untuk menarik perhatian saja. Terkecuali kalau memang itu adalah judul ya, judul produk kita ya, kita, mau membuat itu ada di tampilan halaman pertama, mungkin di marketplace kita harus perhatikan kata-kata kunci yang pas, yang sekiranya nanti bisa membuat produk kita itu naik ya, posisinya berada di atas, seperti itu. Mas Indra Kents ya tadi. Sudah keluar Iya. apa Mas? Sudah keluar. Ini Mas Indra ngikutnya dari mana ini sebenarnya? Oke, Begitu gitu. Mas Indra. Mas Indra mungkin jika masih ada di Zoom meeting, sepertinya masih ada sih ya Mbak di Zoom meeting. Tadi sudah dijawab juga sama Mbak Vinda juga nih Mas Indra. Mungkin Iya, tidak terlalu perlu ya Mbak ya untuk iya, riset marketplace menggunakan ya. SEO yang untuk di marketplace-nya tersebut ya. Itu Mas Indra ini responnya dari. Oh ya, Oke, oke, udah dibales juga sama-sama. sama Mas Indra Kens. Terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya juga. Nah, mungkin kita sambil nunggu lagi nih ya, Mbak, untuk para reseller-reseller yang lainnya yang mau bertanya Oke, bisa langsung aja nih teman-teman, boleh ditanyakan langsung ke Mbak Vinda yang ada di sini tentang copywriting atau mungkin tadi yang seperti aku bilang mau tentang, kayak mungkin ada permasalahan atau mungkin bisa sharing bareng, "Mbak, enaknya copywriting buat marketplace-ku gimana ya?" Gitu nih. Mungkin teman-teman reseller ini bisa untuk sharing di sini bareng sama Mbak Vinda nih, gitu. Nah, eee, mungkin ini ada juga nih, Mbak, aku ada pertanyaan juga dari oke. tim di sini juga ya, Mbak. Sebenarnya ada suatu kasus juga nih, Mbak Vinda, kalau di Mhm, marketplace sendiri itu kan kadang, suka nggak memperhatikan tentang deskripsi atau kayak copywriting yang udah dibuat gitu ya, Mbak, ya. mhm mhm Nah, mhm. itu tuh ada nggak sih tips dari Mbak Vinda buat customer tuh yang kayak kasusnya tuh yang kayak gini gitu, tapi nanti kan mungkin kadang di belakang-belakang kayak protes gitu ya, Mbak, ya. Padahal udah jelas tuh udah ada deskripsinya di copywriting tersebut. Ini gimana sih tips buat mengatasi permasalahan customer yang kayak gini nih, Mbak? Oh, maksudnya ada customer yang beli, kemudian, mungkin mereka tidak baca, deskripsi produk Iya, betul kita betul. gitu, Iya. dan kita mengirimkan barang yang ternyata sesuai dengan deskripsi produk kita, Iya. seperti itu. Nah, bagaimana menyiasatinya Mhm. ya? Wah, itu agak sedikit rumit ya. Oke, gimana ya? Kalau begitu berarti kan sebenarnya bukan salah kita ya, sebenarnya bukan salah kita, tapi salah customer-nya ya.
Mungkin kita bisa mengikuti, copywriting yang biasa saya baca mungkin ketika saya beli produk ya, "Budayakan baca," kayak gitu, yang di atas tuh ada headline, "Budayakan baca." Nah, itu bisa menjadi salah satu solusinya. Artinya adalah ketika seandainya nanti ada komplain, kita bisa berikan fakta yang sebenarnya yang ada di deskripsi produk itu. "Mohon maaf, Kak, apakah kemarin Kakak ketika beli produk sudah melihat deskripsinya?" Gitu ya. Paling enggak kita sudah menekankan bahwa budayakan untuk membaca, bahwa apa yang kita jual itu, isinya itu seperti ini gitu. Ketika nanti misalkan tidak sesuai, tapi barang ternyata yang dikirim adalah sesuai dengan apa yang kita deskripsikan, itu tidak kecewa seperti itu. Tapi kita harus bisa buat headline yang tadi mungkin ya, budayakan baca seperti itu. Kemudian ada lagi yang agak keras gitu ya, kami tidak bertanggung jawab ya, seperti itu, atas, ketidaksesuaian ya, apa namanya, barang yang saya kirim ya, kalau tidak sesuai dengan harapan Anda. Makanya budayakan baca, biasanya kan seperti itu. Ya, itu mungkin Mbak Atisha ya. Oke, iya. Jadi Jadi dibuat headline budayakan baca gitu. iya, jadi kayak ada headline khususnya ya, Mbak, yang Iya, benar-benar harus di diperhatiin ya, Mbak, deskripsi, ya? heeh, oke, iya gitu. Nah, ini juga nih, Mbak, aku ada kayak beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman reseller di sini juga tim nih ya, Mbak, ya. Nah, ini kan kadang, kalau di Publish itu kan seperti yang Mbak Vinda bilang tadi ya, Mbak, sistemnya kan emang POD tuh, print on demand itu, Mhm mhm, gitu. Nah, kalau mhm. di situ kan biasanya dari tertampil juga kan, Mbak, kayak, tutupnya gitu ya, jam Heeh berapa, heeh terus heeh, deskripsi betul betul. produknya juga gitu ya, Mbak. Nah, Mhm tapi mhm. kadang mungkin mungkin juga yang terjadi sama teman-teman reseller di juga, kadang ada jam tutup, tapi nanti, tiba-tiba ada reseller juga nih, malah yang memberikan penilaian buruk ke toko, gitu, ke toko kita juga, gitu. Nah, padahal emang udah di luar jam dan juga emang udah, print on demand, gitu. Nah, ini menurut pertanyaannya tuh boleh nggak sih Mbak, kalau misalnya kita juga, malah kayak membalas gitu ya, mungkin dengan Mbak Vinda yang bilang tadi, kayak, budayakan membaca atau emang peraturan kita di situ, tapi itu tertampilnya langsung di kolom komentar yang bisa terbaca oleh orang banyak gitu loh, Mbak. Oh, maksudnya gimana ya, Mbak, ya? Saya kok kurang intinya dari Oke. pertanyaannya adalah Oke, ini coba aku bacain lagi ya, Mbak, ya. oke Nah, oke oke. ini, misal nih, Mbak, kalau misalnya kita di bio toko, di Mhm. bio toko Oh, itu kan ada deskripsi produk, ada mhm fitur mhm. chat-nya juga. Nah, itu udah Mhm. dicantumkan jam pelayanan sama penyediaan Oke bukunya oke. yang VOD. Oke oke. Nah, Mhm tapi ada mhm. konsumen nih yang, memberikan penilaiannya tuh buruk ke toko kita, gitu. Oh Nah, itu gitu. tuh Iya gimana iya nih, iya. Mbak, solusinya, dari Mbak Vinda kalau mengenai kasus yang kayak gini nih? Penilaiannya itu dalam bentuk komentar ya? Mhm, Komentar iya di produk ya? komentar. Iya, mungkin kita bisa balas ya, tentunya kita harus balas ya, memberikan sebuah respon ya, ketika ada kasus-kasus yang ternyata kita sudah mendeskripsikan tentang produk, deskripsikan tentang bagaimana toko kita, kemudian tutupnya tanggal berapa saja, kemudian jam berapa saja, tapi ternyata mereka tidak memahami itu dan inginnya barangnya cepat sampai aja pokoknya, maunya sekarang, besok udah sampai, maunya kan seperti itu kebanyakan kan customer yang beli di The Publish ya. Mendesak kita untuk segera mengirim barang ya, padahal sudah ada, prosedur yang dimiliki oleh The Publish itu sendiri. Nah, tentunya kita harus meluruskan itu, melakukan sebuah klarifikasi, ya merespon, jangan dibiarkan ketika ada orang memberikan sebuah penilaian yang buruk terhadap toko kita ya di kolom komentar produk yang dibeli ya direspon, "Mohon maaf Kak, kemarin kan, apa namanya, apakah Kakak sudah baca deskripsi tentang toko kami, bahwa toko kami itu misalnya operasinya jam berapa sampai jam berapa, kemudian liburnya itu pada hari apa saja, kemudian formatnya itu dengan, POD seperti itu. Nah, memang ini juga sebenarnya menjadi kendala sih bagi saya karena, sistem POD ini sharing ya, sistem POD itu kan, sedikit Eee, membuat apa ya, kita kebingungan untuk berkata-kata, kita sudah mau meyakinkan bahwa barang itu, ada, barang itu bagus, tapi dengan mereka yang minta dikirim sekarang itu kadang kita tuh bingung mau berkata-kata seperti apa ya. Biasanya saya mengatakan bahwa yang sejujurnya yang sejujurnya apa yang terjadi ya bahwa
sesuai antrian, Kak. Mohon maaf, Kak, ini lagi formatnya POD, kalau misalkan mau butuh sekarang, kami tidak bisa kirim, Kak, seperti itu. Tapi saya biasanya menjelaskannya seperti ini, di chat yang saya buat itu misalnya ya, di Jogjabook ya, saya bilang bahwa semua produk itu pasti ada, ya, tapi bahwa Jogjabook itu formatnya POD, namun produk yang dijual tidak dijual di market yang konvensional, artinya hanya dijual secara online. Itu menunjukkan bahwa, "Oh, berarti saya harus beli di sini dong, saya nggak bisa cari di tempat lain dong." Nah, itu bisa digunakan kalimat-kalimat itu mungkin dikemas jauh lebih menarik seperti itu. Jadi kita sudah menunjukkan sisi kelemahan kita, tapi kita, tutup lagi dengan suatu kelebihan, misalnya, "Oh, ini buku memang POD, Kak, dari penerbitnya langsung ya, itu sudah sistem dari penerbit, tapi ini Kak, Kakak juga nggak bisa beli buku di tempat lain karena The Publish nggak jual di buku konvensional, betul ya? Nggak jual di buku apa, toko buku konvensional? Iya, hanya dijual secara online atau melalui penerbitnya sendiri, seperti itu. Begitu Mbak Iya, Atisha, oke, benar Mbak. Ini tadi ada titipan pertanyaan juga soalnya tadi. Berarti benar ya Mbak, kita emang harus menjawab, harus menjelaskan juga ya Mbak ya. Tapi secara balik jujur ya. lagi, iya secara jujur, tapi balik lagi emang jelasin juga kayak Mbak Vinda tadi bilang kalau emang bukunya itu tidak dijual secara konvensional atau secara offline. Berarti mau nggak mau Heeh, customer harus ya di harus belinya online ya Mbak ya, di marketplace ini begitu. gitu ya Mbak ya. Jadi masih mendesak gitu, mendesak Iya. beli. Oke, ya iya, benar-benar juga tuh, mungkin ini bisa langsung dipraktekkan nih sama reseller-reseller di sini. Nah, ini mungkin yang sudah pada join teman-teman reseller di mungkin aku mungkin sedikit menyapa, ada Kak Indra Jaya, Kak Aisyah, Kak Suhartati, Kak Rory juga, Kak Febrianus, Kak Aditya, dan lain-lainnya. Ini yang sudah bergabung di Zoom Meeting, mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja kolom komentar boleh deh, nggak usah harus on mic dan off ya dan on cam gitu. Nah ini Mbak Vina ada satu lagi pertanyaan juga ini dari Roa Baca. Dari Roa Baca. Halo Kak Vinda, keren banget ini untuk materinya, komplit juga penjelasannya. Nah, saya mau tanya dong Kak Vinda, kalau di publish itu kan judul bukunya itu memang banyak banget ya Mbak ya, sampai ribuan gitu. Nah, gimana sih copywriting untuk menjual satu judul buku bisa komplementer dengan judul buku lainnya nggak sih Kak? Terima kasih. Gitu Mbak. Jadi, Artinya kompilasi ya mungkin ya? Artinya iya, jadi satu judul tapi nanti ada bisa banyak ke yang produk lain. ya? Iya, Oh benar-benar. gitu ya. Mmm, ya sebenarnya bisa sih, tapi kan harus jenis buku dan isinya sama, ya kan? Karena kan nanti kalau misalkan berbeda jatuhnya membingungkan kita untuk membuat sebuah kata-kata yang mempersuasif ya kan. Jadi bisa saja dibuat, satu satu apa ya, satu promosi yang isinya banyak buku, tapi ingat bukunya harus sejenis dan benefitnya juga sama, ya kan. Kalau benefitnya nanti berbeda-beda, manfaatnya berbeda-beda, kita susah untuk mencari kata-kata yang pas, kalimat yang pas, yang nanti yang akan digunakan di dalam copywriting yang kita buat ya. Jadi kita harus, mengklasifikasikan dulu deh, nih di-riset dulu, oh buku-buku ini nanti dijadikan satu, oh yang ini dijadikan satu. Atau bisa juga buku yang berkesinambungan tuh, misalkan ada nggak ya di buku The Publish yang, ini jilid satu, jilid 2, jilid 3. Nah, itu juga bisa, itu bisa dikompilasikan jadi satu copywriting, kemudian kita kemas dalam satu promosi menggunakan, copywriting yang menarik ya. Yang jelas yang penting benefit-nya itu, sama ya, atau bisa juga itu saling berkesinambungan, seperti itu. Iya, Begitu oke. Ya. Berarti tetap perlu riset buat riset. pengelompokannya ya, Mbak, Iya, ya? pengelompokannya. Kan nanti kalau kita buatnya memaksakan, ya Mhm. misalnya ada buku tentang materi manajemen stres, dikumpulkan sama bukunya, tadi 4 kompetensi guru, kan nggak nyambung tuh, kan nggak nyambung kalau kita paksakan ya, Ya, gitu. oke. Nah, gitu nih mungkin, respon jawabannya nih, Kak, dari, Roa Baca Kak Aryo Rayo. Oke, dari Roa Oke, Baca ini tadi sudah sepertinya saya direspon kenal juga ya. direspon juga dari Mbak Lebih Vinda juga, heeh. itu
perlu juga untuk pengelompokan, perlu juga untuk melakukan riset lagi. Mhm, Tapi bisa, iya, bisa satu copywriting bisa untuk beberapa buku itu ya Mbak, asalkan sama. Ini oke. deh, oke. Terima kasih juga Kak dari Roa Terima Baca, kasih. terima kasih. Nah, ini mungkin Mbak Vinda, mungkin karena sudah, para teman-teman reseller di mungkin tadi sudah cukup jelas ya dengan materi yang diberikan Mbak Vinda, jadi bisa nih langsung pada praktek nih nanti mungkin dengan teknik-teknik yang tadi Mbak Vinda juga, udah Mhm, jelaskan sendiri gitu. Nah, Mbak Vinda mungkin karena kita juga sudah terbatas waktu dan juga para oke. reseller-reseller di sini juga sudah mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi gitu ya, karena tadi sudah jelas mungkin, eee, segera aku tutup saja untuk webinarnya, tapi mungkin sebelum aku tutup dari Mbak Vinda mungkin ada, sedikit pesan nih untuk para reseller-reseller di sini, terutama untuk para reseller-reseller yang masih baru join gitu ya, Mbak, ya, dan juga para Iya. reseller yang lagi uprising nih. Iya, baik, ya pesannya seperti quotes tadi lah ya, bahwa copywriting itu bukan satu-satunya cara ya untuk meningkatkan, penjualan di marketplace ya. Kita harus, meyakini bahwa banyak cara untuk meningkatkan, penjualan kita di marketplace dengan optimasi produk, kemudian desain produknya juga harus bagus ya, kemudian promonya juga harus menarik dan sebagainya ya. Yang jelas bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, berharap bahwa toko kita akan laris, selebihnya kita juga harus tahu bahwa ada suatu zat yang maha esa, maha segalanya, artinya yang menentukan sebanyak apa rezeki kita, seperti itu. Oke, bener banget nih Mbak Vina. Jadi emang copywriting itu bukan satu-satunya cara ya, ada banyak Bukan banget ya satu-satunya Mbak cara, ya. ada Banyak banyak banget. banget. Banyak banget nanti yang mungkin para reseller-reseller di sini bisa dipelajarin juga gitu. Tapi yang pasti dari kehendak Allah juga gitu ya Mbak. Kalau emang udah Oke, berkehendak, emang udah harus wah ya, diberikan jalan nih biar tokonya emang bisa oke. berdiri, bisa lanjut terus gitu ya Mbak ya. Itu ya. Karena takutnya nanti kecewa gini, "Wah, aku udah mati-matian buat copywriting, udah tak kasih promo, udah rugi, kok nggak Iya meningkat-meningkat bener-bener. juga?" Gitu kan, bentuknya Mhm. kecewa nanti, seperti Iya, itu. itu juga salah satu, ya jalan ya, Mbak, ya. Emang bener kan tadi kayak Ya, Mbak Vinda bilang, "Wah, aku udah buat promo, udah lanjut." Kadang mungkin kayak poster gitu ya, Mbak, ya, kan ada yang kadang heeh, udah bikin poster, udah iya, bikin susah-susah, tapi masih aja ada sepinya gitu heeh, ya, Mbak. Nah, itulah teman-teman, salah satu pesannya dari Mbak Vinda, semoga nanti para reseller di sini nanti bisa langsung mempraktekkan secara langsung nih. Tadi untuk materinya dari Mbak Vinda berarti boleh ya Mbak aku share ke teman-teman reseller di nanti? boleh 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 Oke, boleh. jadi nanti mungkin teman-teman yang mau besok praktek, "Oh, tapi apa ya yang kemarin dijelasin Mbak Vinda?" Itu nanti, bisa nanti aku berikan untuk materinya dan juga rekaman Zoom-nya tadi saat Mbak Vinda menjelaskan biar lebih jelas lagi, gitu. Oke, Gitu mungkin Mbak Vinda untuk webinar kita baik, pada malam hari ini. Aku makasih ya, banget Mbak Vinda, terima aku kasih bisa juga. mewakili tim The Publish Store di sini mengucapkan makasih banget Mbak Vinda udah mau ngisi webinar kita. Walaupun tadi Baik, sempat ada kendala-kendala, tapi akhirnya berjalan lancar ya, Mbak, ya. Gitu, oke, mungkin terima kasih. akhirnya dengan materinya yang juga lengkap, lengkap juga dan sampai buat reseller di sini juga semuanya udah mungkin pada jelas lah ya dengan copywriting tersebut dan aku harap juga, nantinya teman-teman bisa tahu lebih lanjut lagi tentang copywriting dari webinar ini, gitu. Gitu, terima kasih Mbak Vinda sekali lagi, Terima kasih, semoga lancar sama-sama. terus kerjaannya Amin di Jogja Book amin. dan kerjaan lainnya. Amin Semoga nanti di lain amin. kesempatan kita bisa saling sharing bareng lagi lah ya, Iya Mbak, iya, kayak gini baik dengan baik para baik. reseller-reseller di Iya, sini, baik. gitu. Oke, gitu dulu Mbak Vinda, sekali lagi Iya, para reseller juga yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, aku Tisa mewakili teman-teman dari The Publish Store, kami dan juga mewakili Mbak Vinda juga jika kami ada salah kata, kami mohon maaf selama pelaksanaan webinar ini dan semoga webinar tips copywriting kreatif berjualan di marketplace ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan membuat toko teman-teman reseller deal lebih maju lagi dari sebelumnya. Aku tutup ya, teman-teman dan Mbak Vinda. Sekali lagi terima kasih ya. iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh. Selamat Baik. malam.